Seberapa gila seorang gadis bisa mabuk? Dia pulang mabuk untuk pertama kalinya. Pikiran pemimpi ingin membuka rumah tetangga. Chol Min duduk dan membuka pintu untuk memeriksa. Tapi Yeon Hee langsung masuk ke kamar. Kemudian mulailah melepas jaket Anda. Naik ke tempat tidur Chol Min dan tertidur. Chol Min harus keluar untuk mencari udara segar. Dia melihat di bawah bahwa dua orang sedang berkencan. Agar tidak dimarahi, dia masuk kamar lagi. Keesokan paginya, Yeon Hee masih belum sepenuhnya bangun. Dia mengambil sebotol air dari lemari es dan meneguknya. Ketika dia menemukan bahwa ada benda tak dikenal di tanah. Kemudian mereka memulai permainan kucing dan tikus. Namun saat Yeon Hee melihat foto Chol Min, baru kemudian dia menemukan dia berada di ruangan yang salah. Chol Min langsung ditendang keluar. Byun Hyuk mengenali Chol Min sebagai petugas polisi yang menyelidiki pelecehan pramugari. Dia mengira Chol Min sedang mencarinya. Tidak terduga. "Hai, Yeon Hee. Mengapa kamu keluar dari sana?" Melihat Yeon Hee berjalan keluar dari rumah Chol Min, tiga lainnya sudah mulai membayangkan sesuatu. Yeon Hee meminta Chol Min untuk membuktikan bahwa tidak terjadi apa-apa tadi malam. Tapi tidak berhasil. Juga tidak ada kamera. Lihatlah mata tiga lainnya. Bingung, Yeon Hee berlari kembali ke rumahnya. Di malam hari Yeon Hee datang untuk mencari Baek Jon. Reputasi hancur dalam semalam. Dan biarkan dewa laki-laki yang diam-diam dia suka lihat. Pria yang selalu disukai Yeon Hee adalah Jae-hoon. Tapi takdir terus mempermainkannya. Keesokan harinya, Yeon Hee sedang menunggu mobil. Tapi tumit sepatu hak tinggi itu tersangkut di kap mesin. Ketika dia bingung, dewa laki-lakinya muncul. Jae-hoon membantunya melepas sepatunya. Kemudian tarik sepatunya dan bantu dia masuk lagi. Setelah Jae-hoon pergi, jantung Yeon Hee berdetak kencang. Tidak terduga. "Tolong, teman. Aku bebas." "Bukan. Kakimu agak bau." "Apa?" Dia adalah lulusan Universitas Top Korea. Tapi diterima untuk melakukan pekerjaan pembersihan. Alasan dia tidak memilih pekerjaan lain. Itu karena ayahnya setia pada perusahaan tetapi ditinggalkan. Baek Jon mengetahui bahwa ayahnya dikeluarkan karena menerima suap. Dia percaya seseorang mengarang cerita. Dia mencari Jae-hoon untuk konfirmasi. Tak disangka, bukti yang ditemukan Jae-hoon memang ayahnya yang menerima suap. Ada juga saksi. Baek Jon bertanya siapa saksi itu? "Itu orang yang kamu bantu dia." Ternyata orang yang dia dan Byun Hyuk selamatkan, sutradara Yang. Tapi saat Baek Jon bertanya pada ayahnya, dia menggunakan alasan bahwa itu terjadi sangat lama sehingga dia tidak dapat mengingatnya. Baek Jon melihat bahwa dia tidak berani mengingatnya. Dia percaya ada rahasia di balik ini. Karena setelah ayahnya diusir, dia bunuh diri. Jadi Baek Jon menelepon ibunya. Tapi ibunya tidak ingin dia tahu yang sebenarnya dan terluka. Jadi hanya berurusan dengan beberapa kalimat. Beberapa hari kemudian, Baek Jon karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dia mengunci diri di kamarnya. Byun Hyuk tidak sengaja melihat ibu Baek Jon datang ke perusahaan. Jadi dia diam-diam mengikuti. Di bawah dukungan petugas kebersihan. Dia mendengar percakapan ibu Baek Jon dan Direktur Seol. "Ini datang ke ini. Jika kamu berani menyentuh rambut putriku, aku akan membuat semua hal burukmu menjadi publik. Sekarang, masih ada waktu untuk menebusnya." Setelah ayah Baek Jon diusir, dia membuka sebuah restoran kecil. Namun seringkali ada berandalan yang datang mengancam. Mereka diarahkan oleh Direktur Seol. Juga terlihat oleh ibu Baek Jon. Jadi dia mengira bahwa spesialis sullah yang melukai suaminya. Dia kemudian pergi ke rumah Baek Jon, mengatakan ayahnya bukan orang seperti itu. "Ayahmu adalah orang paling saleh di dunia. Saya bisa jamin." Baek Jon tidak lagi depresi. Dia datang ke Yang dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi Yang menolak untuk membuka mulutnya. Baek Jon berdiri dari pagi hingga malam. Jae-hoon mengetahui bahwa penyelidikan masih berlangsung dan menyarankan dia untuk menyerah. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertarung. Tapi Baek Jon harus menyelidiki dengan jelas. Sisi lain, Byun Hyuk juga memperhatikan sutradara Seol. Setelah Direktur Seol selesai bekerja, dia mengikutinya. Ternyata Direktur Seol mengatur agar direktur yang bernegosiasi. Mereka ingin berhenti merasa bersalah. Padahal mereka berada di grup yang sama. Tapi itu tidak bisa membuat yang hidup menderita patah hati. "Aku sudah siap. Tapi keputusan ada di tanganmu."
Saya menyarankan Anda untuk segera menyingkirkannya. Percakapan mereka didengar oleh Byun Hyuk. Byun Hyuk menghentikan Direktur Seol, memaksa Seol untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi Seol memberitahunya, kebenaran akan membuatnya kehilangan keluarganya atau Baekjeon. Dia pikir tidak apa-apa pergi mencari Yang. Byun Hyuk bertemu Baekjeon. Lihatlah gadis malang ini, Byun Hyuk memeluknya dengan erat. Keesokan harinya, Baekjeon datang menemui Yang lagi. Tapi Yang tetap menghindarinya. Tidak terduga, Byun Hyuk. Aku, Byun Hyuk masuk ke kantor Yang. Dia harus memutuskan hubungan ayah anak. Hanya membantu menghidupkan kembali pabrik. Beritahu Direktur Yang untuk berbicara. Direktur Yang juga tidak bersembunyi lagi. Ternyata ayah Baekjeon ingin memperbaikinya. Tindakan mencampur produk murah ke dalam pabrik. Tapi ini akan mempengaruhi banyak orang. Berita itu menyebar. Sudah waktunya untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian mereka bertindak. Ubah ini menjadi ayah Baekjeon menerima suap. Itu sebabnya ada produk berkualitas buruk. Salahkan dia. Dan mengancam Yang sebagai saksi. Kalau tidak pabriknya akan bangkrut. Direktur Yang menjual hati nuraninya. Dia juga telah bersalah selama 20 tahun. Baekjeon, saya minta maaf. Kebenarannya jelas. Lihatlah Byun Hyuk. Karena Baekjeon, dia mendorong ayah kandungnya ke tepi jurang. Di hati Baekjeon, selain rasa terima kasih, hanya rasa hormat yang tersisa. Jadi, temanku, aku ingin memelukmu. Terima kasih. Agar aku bisa mendengar dengan telingaku. Ayahku tidak bersalah. Byun Hyuk, apakah kamu tahu? Ini baru permulaan.